Setiap sejarah punya kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Dan disinilah kita akan membukanya bersama. Selamat datang di channel Lemari Tua, tempat di mana masa lalu berbicara untuk masa kini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Siapkan sabuk pengaman, kita akan masuk ke ceritanya. 8 September 1522. Sebuah pelabuhan di Spanyol. Matahari terbit di atas sebuah kapal yang nyaris tidak bisa disebut kapal. Itu adalah hantu. Layarnya robek compang-camping, lambungnya keropos dimakan cacing, dan catnya telah luntur oleh garam dan matahari. Kapal itu bernama Victoria. Digeladak, 18 pria berjalan terhuyung-huyung. Mereka lebih mirip kerangka daripada manusia. Mereka adalah orang-orang yang selamat. 18 orang dari 270 orang yang berangkat 3 tahun sebelumnya. Mereka telah melakukannya. Mereka telah mengelilingi dunia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, mereka telah membuktikan bahwa dunia kita bulat. Tapi, saat 18 pria itu berlutut dan menangis di tanah Spanyol, satu pertanyaan menggantung di udara, lebih berat dari emas rampasan mereka. Di mana komandan mereka? Di mana arsitek dari perjalanan mustahil ini? Di mana Ferdinand Magellan? Kisah ini bukanlah kisah tentang seorang pahlawan yang kembali dengan kejayaan. Ini adalah kisah tentang seorang pria yang memiliki ambisi untuk memeluk seluruh planet. Dan dalam prosesnya, dihancurkan oleh ambisinya sendiri. Ini adalah kisah tentang Ferdinand Magellan, orang pertama yang mengelilingi dunia yang tidak pernah pulang. Untuk memahami mengapa dia berlayar, kita harus memahami mengapa dia dibuang. Ferdinand Magellan bukanlah orang Spanyol. Dia adalah orang Portugis. Dia adalah seorang prajurit dan navigator yang brilian. Dia telah bertarung dan berdarah untuk Raja Manuel pertama dari Portugal di India dan Malaka. Dia tahu lebih banyak tentang Timur daripada siapapun di istana. Dia memiliki sebuah teori, sebuah obsesi, bahwa Kepulauan Rempah-Rempah, Maluku yang kita kenal, sumber dari kekayaan yang tak terbayangkan, bisa dicapai bukan dengan berlayar ke timur yang dikuasai Portugal, tapi dengan berlayar ke barat. Dia percaya ada sebuah paso, sebuah celah, sebuah selat di suatu tempat di benua baru, Amerika Selatan, yang akan membawanya langsung ke Samudra Timur. Dia membawa rencana ini ke rajanya, Manuel I, dan sang raja menertawakannya. Dia menghina Magellan, menyebutnya pemimpi, menuduhnya melebih-lebihkan. Dia membuangnya dari istana. Magellan kini adalah seorang paria. Dia telah mengorbankan anggota tubuhnya untuk Portugal, dan Portugal telah meludahinya. Jadi, dia melakukan hal yang tak termaafkan. Dia berkhianat. Pada tahun 1517, dia meninggalkan negaranya dan pergi ke musuh bebuyutannya, Spanyol. Dia membawa obsesinya ke seorang raja baru, seorang remaja berusia 18 tahun yang baru saja naik tahta. Namanya Raja Charles V. Bayangkan adegan itu. Seorang pengkhianat Portugis yang putus asa di depan seorang raja muda yang putus asa ingin membuktikan dirinya melawan dominasi Portugal.
Magellan tidak menawarkan pelayaran. Dia menawarkan dunia. Dia menawarkan rute rahasia yang akan membuat Spanyol lebih kaya daripada Portugal. Raja Charles yang masih muda bertaruh. Magellan mendapatkan armadanya. 5 kapal tua. Trinidad, San Antonio, Concepcion, Victoria, dan Santiago. Dan dia mendapatkan krunya, 270 orang. Raja Charles tidak mempercayainya sepenuhnya. Para kapten dari kapal-kapal lain bukanlah orang-orang Magellan. Mereka adalah bangsawan-bangsawan Spanyol yang sombong, yang membenci kenyataan bahwa mereka harus menerima perintah dari seorang komandan Portugis. Juan de Cartagena, Kapten San Antonio, Luis de Mendoza, Kapten Victoria, mereka adalah mata-mata raja. Magellan tahu bahwa ancaman terbesarnya bukanlah lautan yang tidak diketahui. Ancaman terbesarnya ada di kapalnya sendiri. Armada berangkat pada September 1519. Mereka berlayar melintasi Atlantik dan mulai menyisir garis pantai Amerika Selatan, mencari celah yang mustahil itu. Minggu berganti bulan, mereka berlayar semakin ke selatan, semakin dingin, semakin suram. Mereka tiba di tempat yang mereka sebut Patagonia, tanah manusia berkaki besar. Maret 1520, musim dingin tiba, seperti dinding es. Magellan menyadari mereka tidak bisa melanjutkan. Dia memerintahkan armada untuk berhenti dan berlindung di sebuah teluk yang dia sebut Puerto San Julian. Mereka akan menghabiskan 5 bulan terdampar di ujung dunia yang beku. Jatah dipotong, anggur habis, es menyelimuti tali temali. Kru mulai kelaparan dan putus asa. Mereka melihat komandan Portugis mereka, dan mereka melihat seorang orang gila yang menyeret mereka sampai mati untuk mencari selat yang tidak ada. Malam Paskah, 1 April 1520. Para kapten Spanyol bergerak. Ini adalah pemberontakan di San Julian. Juan de Cartagena dan kapten-kapten Spanyol lainnya memimpin pemberontakan bersenjata. Mereka merebut 3 dari 5 kapal. Mereka mengarahkan meriam ke kapal komando Magellan Trinidad. Mereka mengirim pesan kepada Magellan, "Kami mengambil alih. Kita akan kembali ke Spanyol. Anda adalah tahanan kami." Magellan kini terkepung. Kalah jumlah, kalah senjata. Perjalanannya berakhir. Tapi mereka salah menilai pria yang mereka lawan. Magellan tidak bernegosiasi. Dia adalah seorang tiran yang brutal ketika diprovokasi. Dia menggunakan tipu daya. Dia mengirim perahu kecil ke kapal Victoria yang dikuasai Mendoza, dengan dalih membaca surat. Saat Mendoza membaca surat palsu itu, para loyalis Magellan menusuk lehernya dan membunuhnya di geladak. Di saat yang sama, kapal Magellan Trinidad memotong tali jangkar kapal San Antonio yang dikuasai Cartagena, membuatnya hanyut dan menabrak kapal Trinidad. Pasukan Magellan menyerbu dan merebut kembali kapal itu. Pemberontakan hancur dalam 1 malam yang berdarah. Hukuman yang dijatuhkan Magellan adalah contoh dari zaman itu. Dia memerintahkan agar mayat Luis de Mendoza dipotong 4 dan digantung di tiang sebagai peringatan. Kapten lain yang terlibat dipenggal. Dan Juan de Cartagena, sang pemimpin, Magellan memberinya hukuman yang lebih buruk dari kematian. Dia meninggalkannya di pulau terpencil di Patagonia yang beku, dengan sedikit biskuit dan anggur untuk mati perlahan. Magellan telah mengirim pesan. Tidak ada jalan kembali. Hanya ada satu jalan. Maju. Mencari selat itu, atau mati saat mencoba. Musim dingin berakhir. Armada yang kini ketakutan dan patuh melanjutkan pencarian.
Satu kapal, Santiago, hancur dalam badai saat mencari, tapi krunya selamat. Oktober 1520. Mereka melihat sebuah celah di antara tebing-tebing es. Sebuah muara yang dalam dan berbahaya. Apakah ini jebakan lain? Sebuah teluk buntu? Atau apakah ini El Paso? Magellan mengirim 2 kapal, San Antonio dan Concepcion, untuk menjelajah. Dia memberi mereka 5 hari. Mereka kembali 3 hari kemudian. Tapi mereka kembali dengan kabar gembira. Mereka menembakkan meriam dan berteriak. Mereka telah menemukannya. Itu bukan teluk, itu selat. Airnya asin dan arusnya kuat. Mereka telah menemukan jalan tembus ke timur. Ini adalah momen kemenangan terbesar Magellan. Dia menangis haru. Dia telah membuktikan bahwa para pencelanya salah. Mereka memasuki labirin sepanjang 370 mil yang kelak akan dikenal sebagai Selat Magellan. Sebuah perjalanan mimpi buruk selama 38 hari melalui tebing-tebing sempit dan arus yang ganas. Tapi di tengah kemenangan inilah pengkhianatan terbesar terjadi. Kapal San Antonio, kapal terbesar dalam armada yang membawa sebagian besar persediaan makanan, diperintahkan untuk menjelajahi sebuah cabang, tapi dia tidak pernah kembali. Sang pilot, Estevão Gomes, yang juga orang Portugis, telah memimpin pemberontakan baru. Dia memenjarakan kapten dan memutar haluan kapal, diam-diam dan kabur kembali ke Spanyol. Magellan menunggu. Dia mencari. Dia mengira mereka hancur dalam badai. Dia tidak tahu yang sebenarnya sampai bertahun-tahun kemudian. Dia telah menemukan selatnya. Tapi dia baru saja menghilangkan kapal terbesarnya dan sebagian besar makanannya. Dia kini memiliki 3 kapal dan kru yang kelaparan menghadap ke sebuah samudra baru yang tidak ada dalam peta. 28 November 1520. 3 kapal yang tersisa keluar dari selat dan memasuki lautan terbuka yang sangat luas dan tenang. Magellan yang kelelahan menamainya Mar Pacifico, lautan yang damai. Ini adalah ironi yang kejam, karena lautan itu adalah neraka terbesar mereka. Magellan mengira kepulauan rempah-rempah hanya beberapa minggu lagi. Perhitungannya salah total. Dia tidak tahu bahwa lautan ini menutupi separuh permukaan planet. Selama 99 hari, mereka berlayar dan tidak melihat apa-apa kecuali air biru yang tak berujung. Makanan yang dibawa San Antonio kini terasa kehilangannya. Seorang saksi mata, Antonio Pigafetta, menulis buku harian tentang kengerian itu. Kami terpaksa memakan kulit sapi yang kami kunyah dari tiang layar yang telah mengeras seperti batu. Kami menjual tikus di kapal seharga setengah mahkota emas, dan kami bahkan memakan serbuk gergaji. Penyakit scurvy, yaitu kekurangan vitamin C, menggerogoti kapal. Gusi para pelaut membengkak menutupi gigi mereka. Sendi mereka meledak dari dalam. Mereka tidak bisa makan. Mereka mati sambil menangis. 19 orang tewas dengan cara yang mengerikan ini. Magellan sendiri, yang tetap sehat, kemungkinan karena dia membawa pasokan Queens pribadi, hanya bisa menyaksikan krunya membusuk hidup-hidup. Setelah 99 hari, mereka akhirnya menemukan Guam. Dan tak lama setelah itu, Maret 1521, mereka mendarat di kepulauan yang kelak akan dikenal sebagai Filipina. Mereka berhasil. Mereka telah mencapai timur dengan berlayar ke barat. Magellan telah menang. Magellan telah membawa seorang budak dan penerjemah bersamanya dari Malaka bernama Enrique. Ketika mereka mendarat, Enrique tiba-tiba mengerti bahasa yang diucapkan penduduk setempat. Ini adalah momen yang mengguncang dunia. Ini membuktikan bahwa Enrique yang berasal dari timur telah bertemu dengan Magellan yang datang dari barat. Mereka telah mengelilingi dunia secara linguistik.
Magellan seharusnya berhenti. Dia seharusnya mengambil rempah-rempah dan pulang. Misinya selesai. Tapi Magellan telah berubah. Pria yang selamat dari neraka Pasifik mulai percaya bahwa dia dilindungi oleh Tuhan. Dia bukan lagi seorang penjelajah, dia menjadi seorang misionaris, seorang penakluk. Dia berteman dengan Raja Humabon dari Cebu. Dia membaptis seluruh suku menjadi Kristen di bawah todongan senjata. Dia menuntut agar semua datu dan raja lainnya tunduk pada Raja Humabon dan tunduk pada Raja Spanyol. Satu datu menolak. Seorang pejuang yang tangguh dari pulau kecil di seberang, Pulau Mactan, namanya Lapu-Lapu. Raja Humabon memperingatkan Magellan. Orang ini berbahaya. Magellan tertawa. Dia melihat ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan kekuatan baju zirah dan senapan Eropa melawan tombak dan parang biadab. 28 April 1521, Magellan memutuskan untuk memberi Lapu-Lapu pelajaran. Dia memimpin hanya 49 orang untuk menyerbu pantai Mactan melawan 1.500 pejuang Lapu-Lapu yang sedang menunggu mereka. Itu adalah kesombongan yang murni. Perahunya tidak bisa mendekat karena karang. Orang-orangnya harus melompat ke air setinggi paha, membuat senapan bubuk mesiu mereka basah dan tidak berguna. Baju zirah mereka membuat mereka lambat. Pejuang Lapu-Lapu tidak bodoh. Mereka telah mempelajari musuh mereka. Mereka tidak menyerang tubuh yang berlapis baja. Mereka menyerang kaki. Mereka menghujani pasukan kecil Magellan dengan panah beracun dan tombak bambu. Magellan melihat pasukannya hancur. Dia berteriak untuk mundur. Tapi dia tetap di belakang untuk melindungi mundurnya pasukannya. Tindakan keberanian terakhirnya. Sebuah tombak bambu menghantam wajahnya. Sebuah panah beracun mengenai kakinya. Dia tersungkur di air dangkal. Para pejuang Mactan melihat sang kapten jatuh. Mereka mengerumuninya. Mereka meretasnya dengan parang sampai dia tidak bergerak lagi. Ferdinand Magellan, sang laksamana agung, tewas di pantai yang tidak ada di petanya, dibunuh oleh orang-orang yang bahkan tidak dia pedulikan, ribuan mil dari rumah, ribuan mil dari tujuannya. Dia telah membuktikan bahwa dunia itu bulat, tapi dia tidak akan pernah melihat bukti itu sendiri. Kematian Magellan bukanlah akhir dari cerita. Itu adalah akhir dari mitosnya. Kengerian belum berakhir. Para pejuang Lapu-Lapu mengambil mayatnya. Mereka menolak untuk mengembalikannya dengan harga berapapun. Dia tidak pernah mendapatkan pemakaman Kristen. Beberapa hari kemudian, Raja Humabon yang tadinya sekutu melihat bahwa dewa Spanyol tidak sekuat itu. Dia mengkhianati sisa kru, mengundang mereka ke pesta, dan membantai 27 dari mereka, termasuk hampir semua kapten yang tersisa. Kru yang tersisa, sekitar 115 orang, melarikan diri dengan panik. Mereka tidak punya cukup orang untuk mengawaki 3 kapal. Mereka membakar Concepcion, kapal terburuk, dan melarikan diri dengan Trinidad dan Victoria. Siapa yang sekarang memimpin? Bukan orang Portugis. Seorang pelaut Basque yang tangguh, Juan Sebastian Elcano. Ironisnya, Elcano adalah salah satu pemberontak yang telah dimaafkan oleh Magellan di San Julian. Pengkhianat itu kini menjadi penyelamat. Mereka akhirnya mencapai kepulauan rempah-rempah. Mereka mengisi Palka Victoria dengan cengkeh, beban yang sangat berharga sehingga bisa membayar seluruh biaya ekspedisi. Trinidad mencoba kembali lewat Pasifik. Dia ditangkap oleh Portugis. Hanya Victoria yang tersisa. Elcano membuat pilihan yang berani. Dia akan berlayar pulang, melintasi wilayah Portugis. Satu perjalanan nekat melintasi Samudra Hindia mengitari Afrika. Sebuah perjalanan yang membunuh lebih banyak lagi kru. Tapi dia berhasil. Jadi, siapa pahlawan dari cerita ini? Magellan, sang visioner yang kejam yang mati karena kesombongannya? Atau Elcano, sang pemberontak yang pragmatis
yang benar-benar mengelilingi dunia. Bagaimana dengan Enrique dari Malaka? Budak Magellan. Dia memulai perjalanannya di Malaka. Dia dibawa ke Portugis. Dia berlayar ke Spanyol. Dia berlayar ke barat bersama Magellan. Dan dia adalah orang yang pertama kali bisa berbicara dengan penduduk di Filipina. Dia telah kembali ke dunia asalnya. Setelah Magellan tewas, Enrique menghilang. Kemungkinan besar dia kembali ke kampung halamannya. Jika demikian, maka orang yang pertama yang benar-benar mengelilingi planet bumi bukanlah seorang bangsawan Eropa, bukan seorang kapten, tapi seorang budak tanpa nama yang namanya hanya tercatat sebagai Enrique. Magellan tidak pernah pulang, tapi ambisinya, seperti riak di lautan, mengubah peta, mengubah pikiran, dan membuktikan sekali dan untuk selama-lamanya bahwa kita hidup di satu dunia yang sama, bulat, rapuh, dan jauh lebih besar daripada yang pernah kita berani impikan. Komen di kolom komentar bagian mana yang menurutmu menarik. Di video selanjutnya kita akan memuat sejarah-sejarah yang mungkin belum kalian tahu atau kalian punya ide cerita sejarah yang menurut kalian menarik dan asik untuk kita telusuri. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya.